Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mereview satu jurnal yang berjudul Mengenal Framework Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran atau TPACK. Istilah yang dikenal dengan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge adalah sebuah framework atau kerangka kerja dalam mendesain model pembelajaran baru dengan menggabungkan 3 aspek utama, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten atau materi pengetahuan ontologis. Jurnal ini dilatar belakangi dengan kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya menjadi sebuah keniscayaan bahwa guru harus menguasai teknologi untuk kemudian digunakan sebagai media pendukung dalam kegiatan pembelajaran. Learning with Technology Second. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran yang melibatkan bukan hanya sekedar belajar tentang bagaimana menggunakan perangkat keras dan lunak tertentu, tapi memerlukan suatu pemahaman prinsip-prinsip pedagogik khusus dalam menggunakan teknologi dalam setting pembelajaran. Pada model ini, pembelajaran tidak terfokus pada kegiatan tatap muka di kelas atau face-to-face saja, tetapi menggunakan juga teknologi berbasis web online learning untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas. Mengenal TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. TPACK atau Technological Knowledge TPACK bukan hanya penguasaan PK, TK, PC, dan PCK secara parsial, tetapi secara holistik guru harus menguasai TPACK ini. PK yaitu penguasaan guru tentang cara-cara baru berpikir dan bekerja dengan teknologi. TCK itu bagaimana penguasaan guru tentang pengaruh teknologi terhadap bagaimana konten atau materi dikemas dan disampaikan atau sebaliknya. Pedagogical knowledge yaitu TPK-nya penguasaan guru tentang cara-cara baru berpikir dan bekerja dengan teknologi baru dan menerapkan tool dan sumber teknologi tersebut untuk pembelajaran. PK-nya penguasaan guru yang mendalam terhadap proses dan praktek pembelajaran teaching dan learning atau proses pendidikan secara umum termasuk nilai norma dan lain-lain. Content knowledge atau CK, yaitu penguasaan guru yang mendalam terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan atau dipelajari siswa. PCK, penguasaan guru terhadap kurikulum, pedagogi atau pembelajaran strategi, metode, assessment, dan saling keterkaitan keduanya untuk menghasilkan proses pembelajaran yang optimal. Mengenal contoh TPACK. Contohnya kasus ilustratif pembelajaran modern pendekatan TPACK. Kasus ini tujuannya untuk siswa kelas 3 SD dapat membedakan zat cair, padat, dan gas aktivitas pembelajaran. Di luar ruang kelas, siswa dibagi menjadi 3 kelompok pada jurnal ini, yaitu kelompok 1 berpegangan erat, kelompok 2 cukup merapat, kelompok 3 merenggang. Salah seorang siswa diminta menerjang salah satu kelompok tersebut. Satu lagi, semua kelompok duduk dan mendiskusikan apa yang terjadi. Setiap kelompok diminta mengambil gambar apa saja dengan cara memotret menggunakan kamera handphone. Gambar hasil pemotretan siswa ditayangkan melalui LCD proyektor, kemudian siswa secara kelompok mengklasifikasikan ke dalam kategori cair, padat, dan gas. Dilanjutkan dengan diskusi dan pelajaran mendalam dari guru. Pasca kelas, siswa diminta untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan diminta dikomentari oleh orang tua masing-masing dan teman-temannya. Pembelajaran efektif, kontekstual, dan menyenangkan dengan teknologi modern. Selain penggunaan teknologi sebagai media ajar, dalam framework TPACK, pedagogi adalah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran. Pedagogi bukan saja bagaimana mengembangkan seni-seni dalam belajar atau mendesain kelengkapan instrumen-instrumen proses dan penilaian dalam pembelajaran, namun dituntut juga memahami siswa secara psikologis dan biologis. Kasus ilustrasi
Dalam jurnal ini juga ada yaitu pembelajaran kuno dengan teknologi atau non-TPACK. Tujuannya, siswa dapat membandingkan teori penciptaan alam semesta antara yang satu dan yang lainnya. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan di contoh ini yaitu guru menjelaskan konsep penciptaan alam menurut beberapa pakar. Penjelasan dilakukan dengan menggunakan beberapa slide presentasi via LCD dilengkapi dengan animasi yang indah, kombinasi teks dan gambar via internet yang terhubung di dalam kelas. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan kesimpulan, diakhiri dengan pekerjaan rumah atau PR. Pembelajaran kurang efektif, kontekstual, dan kurang menyenangkan walau dengan teknologi juga tidak memberi peluang menghasilkan prakarsa ataupun karya yang otentik. Kemudian, contoh kasus lain di TPACK yaitu pembelajaran modern dengan pendekatan TPACK agar siswa mampu menulis monolog atau aspect of love, contoh dalam bentuk puisi. Guru meminta kepada siswanya membuka sebuah lirik dan si siswa tersebut kemudian diminta untuk memilih salah satu proyek pembuat puisi tersebut, dan puisi tersebut terkait dengan aspek kasih sayang dan mengikuti semua prosedur yang disarankan. Siswa menulis puisi secara kreatif dalam bentuk MS Word atau MS PowerPoint. Siswa merekam pembacaan puisi masing-masing menggunakan handphone, kemudian mengirimkan puisi tersebut ke link yang sudah dibagikan oleh guru dan kanal YouTube dan media sosial masing-masing untuk mendapatkan umpan balik dari siswa yang lain di seluruh dunia. Hasil kerja plus umpan balik dari siswa lain dari seluruh dunia dijadikan sebagai portfolio siswa sebagai salah satu bahan penilaian oleh guru. Untuk meningkatkan content knowledge, latar belakang pendidikan sangatlah penting. Selain itu, guru tidaklah cukup hanya mengandalkan textbook semata, namun perlu didukung dengan mengupdate informasi terkini bidang keilmuan terkait yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga jurnal penelitian terpercaya. Kemudian, analogi dengan SCL dan teknologi. Di sini sudah dijelaskan PCK pembelajaran modern dengan teknologi seadanya kasus 1 tadi, TPACK pembelajaran modern dengan teknologi modern kasus 2, non TPACK pembelajaran kuno dengan teknologi modern kasus 3. SCL itu student centered learning, TCL itu teacher centered learning. Pengetahuan, teknologi, pedagogi, dan konten atau materi pengetahuan seyogyanya terkumpul dalam diri seorang guru. Tentang TPACK yaitu kepribadian yang santun, good personality yang harus dimiliki seorang guru. Implementasi kurikulum nasional atau kurikulum 2013 yang telah banyak diterapkan oleh satuan pendidikan dari tingkat SD hingga SMA memberikan amanat yang besar dalam membentuk sikap dan karakter peserta didik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Hasil survei perfeksi guru terhadap pembelajaran modern. Begini hasil survei tadi dari contoh yang telah disebutkan di atas. Kemudian kesimpulan hasil temuan survei di dalam jurnal ini yaitu 34% responden menganggap bahwa kasus ilustratif adalah pembelajaran modern. Artinya mereka menganggap sejauh menggunakan teknologi modern maka dikatakan sebagai pembelajaran modern. Kemudian hanya 16,5% respon dan yang menganggap bahwa kasus ilustratif 1 adalah pembelajaran modern. Artinya sebagian responden tidak menganggap bahwa student learning adalah esensi dari pembelajaran modern. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu 70,3% menganggap kasus ilustratif 3 sebagai pembelajaran modern. Artinya sebagian besar responden menganggap bahwa pembelajaran modern adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan student-centered learning dan terintegrasi dengan teknologi. Tambahan berupa aspek kepribadian, personality pada kerangka kerja TPACK yang akhirnya menjadi TPACK personality adalah usaha sistematis,
terpadu dalam melahirkan dan membentuk guru masa depan yang penuh tantangan. Penguasaan teknologi, keterampilan pedagogi, kompeten dalam disiplin keilmuan yang dibungkus dengan kepribadian yang baik. Good personality adalah profil guru yang memberi secercah harapan dalam upaya transformasi peradaban yang lebih baik. Begitu, teman-teman. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dari jurnal ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.